Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata alal huda ibtigha'a sawabillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyambung kajian kitab As-Sulamul Munawwarah yang ditulis oleh Imam Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Kita sampai kepada pembahasan tentang hukum belajar ilmu mantik. Imam Abdurrahman Al-Akhdari menerangkan dalam kitab Sulamul Munawwarahnya, faslun fi jawazil ishtighali bihi. Fasal ini di dalam menerangkan hukum menyibukkan diri ataupun belajar dengan ilmu mantik. Di sini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menyebut 3 pendapat daripada beberapa pendapat para ulama yang mu'tabarah. Qal wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala salasatin aqwali. Perbedaan ulama, khilafnya ulama di dalam bolehnya belajar dengan ilmu mantik ataupun keharumannya ilmu mantik ala salasatin aqwali, itu ada 3 pendapat. Di sini kena kita fahami perbedaan ini ada tempatnya, yaitu tempatnya ilmu mantik yang mukhtalid, yang bercampur dengan kutubil falasifah ataupun dengan kalamil falasifah. Sebab ilmu mantik dulunya masih lagi bercampur dengan kalamul falasifah, bercampur lagi dengan kutubul falasifah, yang mana akidahnya falasifah ini adalah batilah. Adapun kitab-kitab yang memang dikhaskan dengan ilmu mantik saja, maka ulama sepakat bahwasan diharuskan bagi seseorang untuk mempelajarinya. Seperti apa kitab-kitab yang bercampur dengan kalamnya falasifah, dan juga seperti apa kitab-kitab yang tidak bercampur dengan kalamul falasifah. Ulama mengatakan kitab-kitab yang bercampur dengan falasifah, ilmu mantik yang mukhtalik dengan kalamul falasifah, seperti kitab Tawali'ul Anwar yang ditulis oleh Imam Al-Baydawi, dan juga seperti kitab Asy-Syifa Ibnu Sina, yang mana di situ ilmu mantik mukhtalid dengan kalamul falasifah, dan juga kitab Al-Mawaqif dan juga kitab Al-Maqasid. Ini semua nih kitab-kitab yang mana ulama berbeda pendapat tentang belajar ataupun mengkaji ilmu mantik daripada kitab yang bercampur mantik dan falsafah. Adapun kitab yang khas dibahas ataupun yang membahas dalam kitab menyendiri mustakil, seperti Sulamul Munawwarah, seperti kitab Isaguji, seperti kitab Al-Khabisi, dan juga seperti kitab Asy-Syamsiyah, itu ulama sepakat bahwasan kitab itu perlu atau sayugianya dianjurkan untuk digaji para pelajar ilmu, para santri untuk mempelajarinya, supaya tahu istilah-istilah manatikoh
yang ada di dalam kitab-kitab ilmu, di dalam ilmu-ilmu kalam, yang ada di dalam ilmu-ilmu usuluddin, ilmu akidah, yang ada di dalam ilmu adabil bahsi wal munadharah. Karena ilmu mantik ini adalah muqaddimatul ulum. Ada ikatan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu yang lain. Kata ulama, keeratannya alaqah qawiyah ilmu mantik dengan ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu kalam, ilmu usuluddin. Yang kedua, ilmu usulul fiqh. Yang ketiga yaitu adalah ilmu adabil bahsi wal munadharah. Maka bagi seseorang pelajar hendaknya mempelajari, mengkaji ilmu mantik. Di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari menyebut 3 pendapat tentang belajarnya seseorang dalam ilmu mantik yang mana masih lagi bercampur dengan perkataan falasifah. Fabnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qamun yambagi ayyulama. Ibnu Salah Al-Muhaddis yang mempunyai muqaddimah Ibnu Salah, wan Nawawi dan Imam An-Nawawi yang mempunyai kitab Al-Majmu' Minhajut Talibin, Ibnu Salah minasy-Syafi'iyah daripada tokoh ulama Syafi'iyah, An-Nawawi juga sama termasuk daripada tokoh ulama Syafi'iyah, harrama mengharamkan belajar ilmu mantik. Kenapa Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengharamkan ilmu mantik? Ulama mengatakan, menyebut pendapatnya Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi, bahwasan yang pertama, karena ilmu mantik itu adalah daripada ilmu falsafah, yang mana falasifah ini mempunyai akidah yang sesat. Maka ada tuhmah bahwasan ilmu mantik boleh saja nanti dijadikan wasilah untuk mengokohkan akidah yang fasidah. Ini dalilnya mereka yang mengharamkan belajar ilmu mantik. Karena ilmu mantik itu adalah daripada ilmu falasifah. Yang kedua, bahwasan para salafus saleh dan para sahabat tidak belajar ilmu mantik. Andaikan ilmu mantik itu adalah ilmu yang sangat diperlukan, maka salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, para sahabat mestinya menyuruh kepada generasi setelahnya untuk mempelajari ilmu mantik. Ternyata salafun saleh dan para sahabat tidak menyuruh masyarakat di waktu itu dan generasi setelahnya untuk belajar ilmu mantik. Ini dalil daripada Ibnu Salah dan juga Imam Nawawi. Macam mana kita nak menjawab dalil daripada qaul yang pertama, yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Salah? Yang pertama, yang mengatakan bahawasan ilmu mantik adalah daripada ilmu falasifah, yang mana falasifah ini akidah yang sesat, kita menjawab banyak ilmu-ilmu yang daripada yang bukan Islam, yang mempunyai akidah yang sesat, nukila ilal Islam, ada di negara Islam. Seperti apa? Seperti ilmu tib, ilmu kedokteran, wal hisab, seperti ilmu hisab, at-tauqid, seperti ilmu mengetahui waktu. Itu banyak ilmu-ilmu yang sumbernya daripada non-muslim, ternyata di dalam Islam dikaji juga. Maka ilmu mantik sama. Karena ilmu mantik ini adalah ilmu yang berkaitan dengan akal, sama seperti ilmu hisab. Maka apabila ilmu hisab dikaji di dalam agama kita, maka mantik perlu juga kita kaji sama seperti ilmu hisab, karena ilmu mantik itu adalah ilmu yang menjaga akal atau pemikiran kita daripada pemikiran yang salah. Adapun soalan yang kedua, dalil mereka yang kedua untuk kita jawab, kenapa para sahabat dan salafun saleh tidak belajar, tidak menyibukkan diri dengan ilmu mantik? Kita kata ilmu mantik markuzun fi tibaihim. Ilmu mantik itu sendiri telah tertanam di dalam tabiah-tabiahnya mereka, sama seperti ilmu nahwu,
sama seperti ilmu sorof, sama seperti ilmu-ilmu yang lain telah tertanam di dalam diri-diri mereka. Maka itu bukan dalil yang kuat untuk mengharamkan ilmu mantik. Imam Al-Hilali mengatakan untuk menolak pandangan yang mengharamkan belajar ilmu mantik. Kata Imam Al-Hilali, sama saja mereka ketika mengharamkan ilmu mantik, mereka tidak tahu tasawurnya ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik dan faedahnya untuk apa? Itu landasan mereka, dasarnya mereka ketika mengharamkan karena tidak tahu tasawurnya ilmu mantik. Maka kata Imam Al-Hilali, ketika qaul yang mengatakan haram itu adalah al-hukmu alal mantik qabla tasawwurihi, menghukumi ke atas mantik sebelum mentasawurkannya. Ini dalil yang lemah. Yang kedua, kata Imam Al-Hilali, sama saja mereka ketika mengharamkan ilmu mantik, mungkin dia tahu juga tasawurnya ilmu mantik, tetapi yang dianjurkan untuk dikaji yaitu adalah belajar ilmu mantik yang qadrul muhtaju ilaih, kadar yang diperlukan untuk belajar kepada ilmu mantik, seperti pembahasan tasawur, pembahasan tasdik. Tasawur ini ada mabadiknya, yaitu al-kulliyatul khamas, yang mana kulliyatul khamas kalau sudah terdiri nanti ada namanya qaulun syarih, al-mu'arrif, at-ta'rif. Begitu juga tasdik, ada maqasidnya yaitu an-natijah, ada mabadiknya yaitu adalah qadaya wa ahkamuha. Ini kadar yang sangat diperlukan untuk dipelajari. Adapun selain daripada tasawur dan tasdik, lebih daripada itu mereka yang mengharamkan, bukan kadar yang diperlukan. Qaul yang kedua, wa qala qaumun yambagi ayyulama. Qaul kedua itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dan pengikut-pengikutnya mengatakan yambagi ayyahsunu ayyulama. Sangat elok, sangat cantik apabila ilmu mantik itu dikaji. Ini ilmu mantik yang mukhtalid dengan kutubil falasifah. Bukan ilmu mantik yang diasingkan di dalam kitab yang mustakil, yang menyendiri seperti yang kita akan mengkaji ini, Sulamul Munawwarah ini semua sepakat. Semua sepakat bahwasannya ilmu mantik kena dikaji apabila ilmu mantik yang telah diasingkan di dalam kitab yang mustakil. Imam Ghazali dan pengikut-pengikutnya mengatakan yang bagi ayyuk lama. Sayugianya ilmu mantik ini yustahabbu untuk dikaji. Apa dalilnya Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang tak belajar mantik mungkin saja maklumat yang dia dapat, apabila ada orang yang musyakkik, dia akan rujuk daripada maklumatnya. Karena tak ada dhawabit, tak ada kaidah-kaidah yang menjaga maklumatnya daripada perkara yang membatalkan kepada maklumatnya. Sebab mantik ni adalah satu kaidah, dhawabit, asas untuk menjaga pemikiran kita supaya tidak salah, cara berfikir. Wal qawlatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Ma'ruf, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Al-Mustasfanya, man la ya'rifu ilmal mantik la yuthaku bi ilmihi. Ilmu apa saja yang dia punya, ilmu fiqh ataupun ilmu kalam ataupun ilmu yang lain, apabila dia tidak tahu ilmu mantik, dikhawatirkan ilmunya tak dapat dijaga. Wal qawlatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Qaul yang ketiga itu adalah qaul yang masyhur di antara para ulama. Kenapa dinamakan qaul masyhur? Karena ramai ulama ada di dalam pendapat yang ketiga ni. As-sahihah, yang sahih. Kenapa dinamakan qaul yang sahih? Liquwati daliliha, karena dalilnya sangat kuat.
jawazuhu likamilil qarihah, iaitu ada tafsil. Qaul yang ketiga iaitu adalah tafsil. Siapa ni qaul ketiga ni? Qaul ketiga iaitu adalah Imam As-Subki dan juga pengikut-pengikutnya ada di dalam qaul yang ketiga. Di tafsil. Apabila seseorang yang nak belajar ilmu mantik, dia zakiyun, dia zaki kamilul qarihah, sempurna dia punya akal, dan mumarisun lis sunnati wal kitab, dia dah biasa membaca Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah untuk membetulkan akidahnya, dia mempunyai guru, dia belajar akidah, maka tidak dikhawatirkan ataupun tak ada larangan dan diharuskan untuk belajar ilmu mantik yang masih lagi bercampur dengan akidah falasifah. Seperti yang di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, seperti Tawali'ul Anwar, Al-Mawaqif, Al-Maqasid. Tetapi apabila seseorang yang nak belajar ilmu mantik, dia tidak belajar ilmu akidah kepada satu guru yang sahih akidahnya, dia tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran dan hadis, dan akalnya tidak sempurna, tidak cerdik, maka tidak dibolehkan. Para ulama ada di qaul yang ketiga, yaitu pendapatnya atau qaul yang dipilih oleh Imam As-Subki dan pengikut-pengikutnya. Kata Imam As-Subki, ketika ditanya Imam As-Subki tentang hukum belajar ilmu mantik, Imam As-Subki menjawab, ilmu mantik ni boleh dikaji apabila dia telah belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar akidah yang sahihah daripada guru yang sahih akidahnya. Apabila dia dah tahu Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, cerdik, fiqh belajar, akidah juga belajar daripada guru yang sahih akidahnya, maka di sini kata Imam As-Subki, belajar ilmu mantik dikata min ahsanil ulum wa anfa'iha, termasuk daripada ulum yang sangat manfaat. Karena ilmu mantik adalah ilmu pendahuluan atau wasilah bagi ilmu-ilmu yang lain. Karena semua ilmu tak akan terlepas daripada tasawur dan tasdik. Semua ilmu, ilmu fiqh ada tasawur dan tasdiknya, ilmu nahwu ada tasawur dan tasdiknya, ilmu akidah ada tasawur dan tasdiknya. Macam mana kita nak mentasawurkan ilmu kepada orang lain? Macam mana kita nak tasdikkan ilmu itu kepada orang lain? Itu tasawur dan tasdik hanya dikaji di dalam ilmu mantik. Maka orang apabila tidak belajar ilmu mantik, dia tidak akan tahu mentasawurkan hukum, mentasawurkan sesuatu, mentasawurkan ilmu, dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Apabila tidak belajar mantik, tidak dapat mentasdikkan ilmu kepada orang lain. Alhamdulillah, kita dah terangkan hukum belajar ilmu mantik. Hukum ni adalah satu daripada yang 10 yang dinamakan Mabadi'ul Asyarah, yang mana Imam Al-Allamah, Imam As-Sabban di dalam hasyiahnya ilmu mantik kepada Al-Syarah Imam Al-Malawi kepada Sulamul Munaraq, Syekh As-Sabban menyebut atau menghimpun Mabadi'ul Asyarah dalam qasidah dalam nazaman yang berupa Bahr Rajas, inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'ah haza syarafa. Hukum ilmu mantik kita dah terangkan bagi 9 yang sangat dianjurkan bagi setiap pelajar untuk memahami Mabadi'ul Asyarah di dalam setiap fan yang dia akan belajar. Ulama membagikan Mabadi'ul Asyarah kepada 2 bagian. Yang pertama yaitu wujubun sina'iyun, yang kedua nadbun sina'iyun. 3 sekurang-kurangnya untuk diketahui dan untuk difahami. Yang pertama yaitu adalah al-had, definisi ilmu. Yang kedua yaitu adalah al-maudu, pembahasan ilmu itu. Yang ketiga yaitu adalah thamarah, faidah daripada belajar ilmu. Ini 3 ni
Kata Imam As-Sabban, wal ba'du bil ba'di iktafa, iaitu al-had, al-maudu dan al-thamarah. Adapun bagian yang nadbun sinai, yang 7 yang baki daripada hukum al-fadl, nisbah, wadi dan al-ismu dan seterusnya. Hukum ilmu mantik kita dah terangkan. Kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu adalah had. Apa yang dinamakan ilmu mantik? Ulama mendefinisikan ilmu mantik dengan satu takrif, qanunun ta'simu mura'atuhu dhihnah anil khata'i fil fikri. Itu adalah satu kaedah yang apabila kita menjaga kaedah itu, maka kita akan terjaga daripada salah di dalam pemikiran. Yang ketiga iaitu adalah al-maudu, iaitu pembahasan ilmu mantik. Okay. Kalau orang tanya kenapa kita itu kena mengetahui had ilmu, kenapa kita kena mengetahui had ilmu sebelum kita belajar? Liyakuna talibuhu ala basiratin fi talabihi, supaya orang yang belajar itu dapat melihat dengan sempurna apa yang dia akan pelajari. Yang ketiga yaitu adalah al-maudu, pembahasan ilmu itu. Di sini apa pembahasan ilmu mantik? Yaitu al-ma'lumatu tasawuriyah wa tasdikiyah min haitsu isaluha ila amrin majhulin. Perkara-perkara yang telah diketahui, sama saja itu tasawur ataupun tasdik, yang mana perkara yang maklum ni, yang berupa tasawur ataupun tasdik, dapat menyampaikan kepada sesuatu yang majhul, ya sesuatu yang kita tak tahu, sama saja daripada tasawur ataupun tasdik. Contoh seperti al-hayawan dan an-natik. Al-hayawan ini adalah benda yang hidup. An-natik iaitu adalah yang al-mufakkir. Apabila al-hayawan kita dah tahu, an-natik kita dah tahu, maka apabila kita tarkibkan al-hayawanun natik, maka kita akan sampai kepada sesuatu yang kita tidak mengetahui sebelumnya, yaitu adalah al-insan. Maka al-hayawan an-natik yaitu adalah al-insan. Itu yang tasawur. Adapun yang tasdik, seperti kita tahu bahwasan alam semesta ini, alam ma siwallah, sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, itu adalah berubah, kita tahu. Dan yang kedua, kita tahu juga bahwasan sesuatu yang berubah mesti itulah baru. Maka kita akan sampai apabila kita tarkibkan dua muqaddimah ni, yang pertama itu adalah alam baru, dan setiap yang alam itu adalah berubah, dan setiap sesuatu yang berubah itu adalah baru, kita akan sampai kepada satu maklum, sesuatu yang kita tak tahu sebelumnya, bahwasan setiap alamnya itu adalah baru. Itulah pembahasan ilmu mantik. Kenapa kita kena tahu, kenapa kita kena mengetahui tentang maudu setiap ilmu? Liyamtazah inda talibih al-ilmu bil matlub an ghairihi, supaya dia tahu mana pembahasan ilmu tu. Mantik pembahasannya tasawur dan tasdik. Nahwu pembahasannya adalah al-kalimatul arabiyah. Tasawuf pembahasannya tentang akhlak dan seterusnya. Supaya tahu, kalau dia tidak mengetahui maudhu, maka seakan-akan dia belajar tidak tahu apa yang akan dibahas. Hukum had maudhu yang keempat itu adalah samarah. Samarah faidah belajar orang ilmu mantik. Apa faidahnya? Seseorang apabila belajar mantik, yaitu al-ihtirazu anil khata'i fil fikri bija'lis sahihi fasidan wa ja'lil fasidi sahiha, yaitu menjaga pemikiran kita daripada salah di dalam pemikiran, yang fasid dijadikan sahih ataupun yang fasih dijadikan yang sahih dijadikan fasid ataupun yang fasid dijadikan sahih. Kenapa kita kena mengetahui samarah ilmu, faedah ilmu itu? Litasdadah raubatu talibi fi, supaya
semangat orang yang belajar itu lebih semangat lagi di dalam belajar ilmu. Yang kelima yaitu adalah fadlu ilmil mantik. Keistimewaan ilmu mantik. Apa keistimewaannya ilmu mantik? Keistimewaannya ilmu mantik yaitu adalah fawaqanuhu ala ghairihi minal ulum. Ilmu mantik di atas semua ilmu selain ilmu mantik. Kenapa? Karena semua ilmu memerlukan kepada ilmu mantik. Karena semua ilmu tak lepas daripada tasawur dan tasdik. Sedangkan pembahasan tasawur dan tasdik ini adalah pembahasan yang dibahas di dalam ilmu mantik. Kenapa kita kena mengetahui keistimewaan ilmu itu? Liya'rifat talibu qadrahu wa rutbatahu fima bainal ulum. Supaya dia dapat mengetahui kadar kedudukan pangkat ilmu itu daripada ilmu-ilmu yang lain. Yang keenam itu adalah nisbahnya ilmu mantik kepada ilmu-ilmu yang lain. Nisbah ilmu mantik kepada ilmu-ilmu yang lain yaitu adalah mubayyinun lil ulum, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu nahwu yaitu alat untuk mensahihkan percakapan, menulis. Sedangkan ilmu mantik itu adalah alat kaidah untuk membetulkan pemikiran. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tasawuf yaitu untuk membersihkan seseorang daripada sifat yang tercela dan berpakaian dengan sifat yang terpuji. Maka ilmu mantik itu adalah sesuatu ilmu yang menjaga pemikiran daripada pemikiran yang tidak betul kepada pemikiran yang betul. Kenapa kita kena tahu tentang nisbahnya ilmu dengan ilmu-ilmu yang lain? Supaya dia tahu li'anna bi ma'rifati nisbah yattali'ut talibu ala annal ilmal matlub yustamaddu min ilmin akhar. Dia apabila mengetahui nisbahnya satu ilmu dengan kepada ilmu-ilmu yang lain, dia tahu mana ilmu yang asal dan mana ilmu yang fara'. Dan mana ilmu yang a'la dan mana ilmu yang asfal, mana ilmu yang perlu dipelajari dan mana ilmu yang dipelajari yang kedua ataupun yang ketiga. Kalau kita mengetahui tentang nisbahnya itu ilmu. Yang keenam, yang ketujuh yaitu tentang wadi'ul ilmil mantik. Siapa pencetus penulis pertama atau peletak pertama ilmu mantik? Ulama menjelaskan bahawasan wadi ilmu mantik qabla al-Islam yaitu adalah Aristoteles. Adapun ba'dal Islam yaitu adalah Imam Abu Nasrin Al-Farabi, seperti mana Imam Ghazali yang menjelaskannya. Apa kegunaannya kita mengetahui ilmu mantik? Mengetahui peletak ilmu. Li'anna ma'rifatal wadi mimma lahu dakhlun fi dawa'il iqbal. Karena apabila kita tahu bahawasan orang yang meletak ilmu itu adalah sesuatu pendorong untuk kita lebih semangat lagi untuk belajar. Cuma kat sini ilmu apabila akli seperti ilmu hisab, seperti ilmu mantik, di sini untuk mengetahui al-wadi tidak sangat diperlukan. Karena ilmu itu berkaitan dengan akal. Tetapi apabila ilmu yang berupa nakli seperti ilmu hadis, ilmu qiraat itu sangat diperlukan untuk mengetahui wadiknya. Karena berkaitan dengan nakal. Ditukil daripada siapa? Gurunya siapa? Guru-gurunya siapa? Tetapi apabila ilmu nakli seperti ilmu mantik memerlukan atau untuk mengetahui wadi itu tidak sangat diperlukan. Nama ilmu mantik, ulama fiqh, ulama mantik banyak menyebut nama. Salah satunya adalah nama Mi'yarul Ulum, Ilmul Mizan, Miftahul Ulumul Akliyah, Khadimul Ulum, Ra'isul Ulum, Muqaddimatul Ulum. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Nama apabila ramai banyak
ini menunjukkan ke atas mulianya ilmu itu, atas mulianya orang yang sesuatu yang mempunyai nama. Kenapa kita kena mengetahui nama di dalam ilmu itu? Li'anna fi bayani tasmiyatil ilmi mazidat tilain ala halatin taqdid taliba ila kamal istibsarihi. Karena apabila kita mengetahui nama ilmu, kita dapat bertambah untuk melihat ke atas ilmu itu sendiri. Contoh, apabila seseorang mendengar bahwasan nama itu adalah khadimul ulum atau muqaddimatul ulum, pendahuluan setiap ilmu, maka seseorang akan tertarik mengkaji ataupun untuk mengetahui isi daripada ilmu itu. Yang kesembilan yaitu adalah al-istimdad. Ilmu mantik diambil daripada akal. Diambil daripada akal. Sama seperti ilmu hisab, yaitu diambil daripada ilmu akal. Kenapa kita kena mengetahui istimdad ilmu, pengambilannya ilmu? Li'annahu yu'arrifu maratibal ulum. Karena seseorang apabila mengetahui istimdadnya ilmu, dia akan tahu tentang maratibnya ilmu. Mana yang perlu didahulukan untuk belajar, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu di dalam masail ilmul mantik. Ilmul mantik ni masalahnya atau kawaidnya membahas apa saja? Masailnya ilmul mantik yaitu al-qadaya nadhariyah, al-bahisatu an hayatil mu'arrifat wal aqyisah. Itu kaidah-kaidah yang nadhari, yang membahas daripada mu'arrif, ta'rif ataupun qaulun syarih dan beberapa qiyas dan hukum-hukumnya qiyas. Ada qiyas istisna'i, ada qiyas syarti, qiyas sebelum qiyas ada namanya qadiyah, ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah. Kenapa kita kena tahu tentang masalah ilmu? Liyatanabbaha talibu ala ma yatawajjahu ilaihi minal matalib. Supaya seseorang yang nak belajar ilmu, apabila dia dah tahu masail-masail yang akan dibahas di dalamnya, dia akan bersungguh-sungguh untuk mengkajinya. Sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.